Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari weekend ini kalian diberikan kekuatan. Jangan takut banyak ancaman di weekend ini. Kalian makin semangat dan kuat mental, update terus tentang informasi perpinjolan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pihak ketiga rame-rame turun ke lapangan. OJK langsung resmikan pinjol bisa cair 5 miliar. Ada apa ini? Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, banyak sekali yang menginformasikan kepada saya baru-baru ini, Mbak coba dong Mbak dicek pincol-pincol apa saja yang pakai pihak ketiga. Dan sekarang ini banyak sekali DC mulai meneror sampai mengatakan ya udah kalau nggak bayar dengan saya besok data kalian dilimpahkan kepada pihak ketiga. Sekarang ini pihak ketiga sudah mulai turun ke lapangan, udah nggak pakai neror-neror lagi. Dan yang terbaru saat ini paling banyak gencar itu dari GoPayLater dan GoPinjam. Emang benar ada seperti ini? Apakah memang pihak ketiga dari GoPayLater, GoPayPinjam ini akan turun ke lapangan? Padahal kita ketahui DC dari GoPayLater, GoPayPinjam ini memang ada dari perusahaannya langsung. Nah, kita cari tahu dulu beberapa pinjol yang menggunakan pihak ketiga dan benarkah pihak-pihak ini memang turun ke lapangan? Kita cari tahu dulu. Nah, ini ada dari beberapa teman-teman yang di grup coba untuk berbagi pengalamannya. Dia menginformasikan bahwa pinjol yang memakai jasa pihak ketiga, yang pertama ada Uwatas, kemudian Finplus, Singa, Ivoji, GoPinjam, Pinjam Yuk. FC-nya sangat amat sedikit. Kemudian juga dia sampaikan lagi pinjol yang ada di lapangannya hampir menyeluruh, itu Kredivo, Tunaiku, HCI, Indodana, Akulaku, Kredit Pintar, GoPayLater, Traveloka Paylater, TikTok Paylater. Galbay di sini pasti akan didatangin sama DC. Nah, kita bahas yang pihak ketiganya saja lah ya. Untuk Uwatas, Finplus, Singa ID, Ivoji, GoPinjam, Pinjam Yuk. Ini memang memakai pihak ketiga, tetapi pernah saya buatkan vlog juga buat kalian. Pinjol-pinjol yang menggunakan pihak ketiga ini tidak akan serta-merta menyuruh DC-nya untuk turun ke lapangan. Semua itu tergantung dari jarak tempuh DC-nya dan juga nominal yang kalian galbaykan. Ingat saja itu kuncinya teman-teman. Sekalipun saat ini banyak sekali yang bilang, Mbak dana rupiah ada pinjolnya loh Mbak, sekarang udah datang sampai ke Surabaya, sampai ke Malang, DC-nya dari pihak ketiga. Saya sampaikan tidak jadi masalah DC-nya mau dari pihak ketiga ataupun dari pinjolnya langsung, sifatnya itu sama. DC dari pinjol ataupun pihak ketiga itu sama. Yang membedakan adalah biasanya pinjol ini bekerja sama dengan pihak ketiga untuk lebih memperluas jangkauan saja. Masalah tagihan itu sama. Jadi tidak usah takutkan kalau seandainya DC-DC banyak yang bilang nanti datang pihak ketiga, nanti yang datang orangnya nggak punya hati, nanti yang datang orangnya seperti ini. Itu cuek aja teman-teman. Sampaikan saja ya udah Pak, nggak apa-apa, datang aja. Kalian wajib tunjukkan ke DC-nya bahwa kalian memang tenang dalam menghadapin ini. Kalian tunjukkan tidak akan terjadi apa-apa. Karena sebagaimanapun pihak ketiga itu tetaplah mereka seorang DC yang dibayar sama pinjolnya. Apa beda dengan karyawan yang dibayar sama pinjolnya? Sama aja, nggak ada bedanya. Jadi nggak usah khawatirkan ya teman-teman ya. Mau itu pihak ketiga dari PT Telemark, itu DC-nya pun juga belum ada. Tergantung juga dari pinjolnya. Mau itu dari Call Mitra, mau itu dari PT Mitra Koleksi Mandiri yang terbaru teman-teman ya, untuk dana rupiah, dan juga dari beberapa pinjol-pinjol yang bekerja sama dengan pihak ketiga, itu tidak jadi masalah karena pihak ketiganya mereka ini tetap di bawah naungan dari OJK. Gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Semoga informasi itu membuat kalian semakin kuat mental. Ingat saja, baik DC dari perusahaan ataupun pihak ketiga itu statusnya tetap sama dan mereka tidak boleh lebih daripada menagih. Kalau untuk meneror, mengintimidasi dan meminta kalian untuk menjual barang-barang kalian, ingat saja
Jangan lupa untuk memvideokan DC-DC yang meminta seperti itu. Karena apa? Jatuhnya sudah intimidasi. Jangan pernah mau menjual barang kalian apapun itu statusnya. Karena ingat, pinjol itu agunannya cuman KTP. Ya, ingat KTP. Jangan memperjualkan harta benda kalian saat ini, karena memang pinjol saat ini sekalipun digalbaikan, jatuhnya akan kembali kepada OJK dan juga kepada pinjolnya. Lebih-lebih lagi akan jatuh kepada lendernya. Ingat saja, jangan pernah mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh DC. Statusnya DC hanya untuk menagih. Itu saja kuncinya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman ya. Per hari ini sah OJK meresmikan bahwa pinjol bisa cair hampir 5 miliar. Sebelumnya OJK sudah menginformasikan bahwa pinjol bisa mencairkan pinjaman sampai 10 miliar dan itu masih digadang-gadangkan. Dan per hari ini sudah resmi 5 miliar bisa langsung cair, khusus untuk pinjol UMKM, karena mungkin kan mau lebaran kali ya. Jadi memang dicari kesempatan ini sama pemerintah. Tetapi ingat, tidak semua pinjol-pinjol bisa mencairkan sampai 5 miliar. Ini dia syaratnya. Informasinya teman-teman ya, ini hari Kamis 23 Januari 2025, sah OJK izinkan pinjol kucurkan kredit hingga 5 miliar untuk sektor produktif atau UMKM. Tapi dengan beberapa syarat. Kita baca dulu ya. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan OJK nomor 40 tahun 2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi. POJK ini berlaku sejak 27 Desember 2024. Berarti baru-baru aja teman-teman ya. Namun tidak semua penyelenggara fintech bisa menyalurkan pinjaman hingga 5 miliar. Ada dua prasyaratnya bagi perusahaan pinjol untuk bisa memberikan pembiayaan produktif. Ini kalau digalbay bisa langsung gila pinjolnya teman-teman ya. Kita lanjut saja ya. Yang pertama syaratnya adalah penyelenggara P2P lending memiliki kualitas pendanaan macet minimal 5% dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Nah, sekarang ini kan ada 21 pinjol yang macet total itu ya. Berarti hanya sekitar 66 pinjol saja nih yang bisa. Tetapi kita lihat lagi ya. Syarat kedua, penyelenggara P2P lending tidak sedang dalam mengenai sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha sebagai sebagian atau seluruhnya dari OJK. Nah, untuk beberapa pinjol yang mengenai sanksi itu banyak, karena sekitar ada 24 pinjol yang sudah disanksi OJK di tahun 2024 terkait pengaduan tentang debt collector. Jadi hanya beberapa pinjol-pinjol saja nih teman-teman ya. Nah, kita baca lagi. Bagi penyelenggara P2P lending yang belum memenuhi ketentuan tersebut, maka batas penyaluran produktif disamakan dengan pembiayaan konsumtif, yakni sebesar 2 miliar. Hanya 2 miliar saja yang boleh teman-teman ya. Konsumtif pun hanya 2 miliar. Tetapi di tahun 2025 sekarang ini sudah banyak yang menginformasikan hampir tidak mendapatkan limit. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk 5 miliar ini lebih kepada yang konsumtif ataupun UMKM. Tapi saran dari saya, kalau kalian mau menjalankan usaha, lebih baik tidak usah menggunakan pinjol. Karena apa? Bunganya dan keuntungannya lebih besar lagi bunga untuk membayarkan pinjol ketimbang keuntungan yang kalian dapatkan. Jadi rugi ya teman-teman ya, lebih baik tidak usah. Nah, itu dia informasinya teman-teman. Kalau ada yang bertanya, apakah bisa Mbak kita yang galbay ini di UMKM bisa mengajukan pinjaman untuk produktif sampai 5 miliar ini? Nah, pencairannya itu tidak langsung 5 miliar ya teman-teman ya. 5 miliar itu untuk global. Artinya dibagi-bagi. Ada yang mungkin hanya bisa cair 50 juta, 20 juta, 10 juta dan sebagainya. Totalnya itu sampai 5 miliar. Dan kalaupun satu pinjol bisa mencairkan sampai 5 miliar, mungkin itu sudah melalui prosedur-prosedur yang lain. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau dari saya lebih baik tidak usah tergoda. Ya, sekalipun penawaran dari OJK bersifat legal dan akan dilindungi, tetap nanti kembalinya kepada kalian. Pasti akan ada tetek bengek di belakangnya yang mungkin sedang mereka simpan untuk nantinya ditembakkan lagi kepada kalian-kalian yang galbay. Jadi buat teman-teman, fokus saja untuk pinjol yang saat ini sedang kalian gunakan. Jangan pernah menambah lagi pinjol-pinjol lain. Jangan pernah paksa lagi untuk gaya lubang tutup lubang. Mulai berani untuk galbay, mulai berani untuk membuka diri. Cari sharing-sharingan yang mungkin masuk ke kepala kalian. Cari informasi sebanyak-banyaknya biar nantinya kita saat ini galbay benar-benar bisa menutup pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Walaupun itu masih jarak yang lama, tapi apa salahnya kita memulai dari sekarang. Ya teman-teman ya. Oke, itu dia informasi di weekend ini yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga ini menjadi informasi terbaik
mood booster lagi buat kalian semuanya. Dan ingat saja, setiap yang galbay bukan berarti mereka orang paling hina, karena orang yang galbay itu adalah orang yang berani untuk berbuat baik untuk dirinya dan keluarganya. Oke teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.